Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, perkenalkan nama saya Devi Brian, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat ribuan NFT dengan mudah tanpa keahlian coding dengan cara satu klik aja. Tapi sebenarnya secara praktek nggak satu klik aja sih, tapi simple, mudah dipahami walaupun teman-teman nggak punya skill coding. Oke, jadi untuk gambarannya seperti itu. Nah, sebelum kita langsung mengenerate NFT-nya, alangkah baiknya kita setup dulu apa saja yang dibutuhkan dan tentunya kita melakukan instalasinya. By the way, di sini saya menggunakan macOS, jadi buat teman-teman yang menggunakan macOS silahkan ikuti sesuai yang saya ikuti. Tapi untuk teman-teman yang menggunakan Linux ataupun Windows, mungkin ada sedikit perbedaan di instalasinya saja. Oke, jadi yang pertama kali dibutuhkan adalah Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini berfungsi untuk melakukan editing script atau codingannya, dan ini bisa di-download untuk pengguna Windows, Mac, dan juga Linux. Nah, ini kalian bisa download aja lalu install seperti biasanya. Nah, setelah Visual Studio Code, kita membutuhkan yang namanya Node.js. Nah, Node.js ini teman-teman bisa download. Downloadnya yang LTS ya, jangan yang current. Di sini ada installer untuk Windows, ada macOS, dan juga untuk Linux. Tinggal di-download aja dan di-install seperti pada biasanya. Lalu setelah Node.js, kita juga membutuhkan yang namanya Git. Tapi ini opsional ya. Mau di-download ataupun enggak, terserah. Tapi kalau saya di-download karena terbiasa pakai terminal, tinggal di-download aja. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak pengen di-download yang ini, itu nggak apa-apa, karena bisa melakukan download repository secara manual. Oke, setelah kita menginstal semua yang dibutuhkan, kita bisa buka terminal. Pastikan Node.js-nya terinstall dengan cara buka terminal atau cmd, ketika Node.js, lalu version. Bentar. Node. Nah, nanti ketika Node strip version, kalau misalnya sudah muncul versi seperti ini, berarti Node.js kalian sudah terinstall. Nah, setelah terinstall seperti ini, teman-teman bisa langsung ketikkan npm install yarn. Nanti tunggu instalasinya selesai, lalu kita langsung balik ke repository ini, yaitu Haslib Generative Art Node. Nah, untuk link-linknya sendiri seperti Haslib Generative Code, lalu Node.js, dan juga Git, nanti saya cantumkan di link deskripsi, oke? Nah, untuk teman-teman yang sudah mendownload Git, teman-teman bisa mengcloning repository-nya dengan cara git clone, nama repository-nya seperti ini, link repository, lalu klik enter, nanti otomatis ke cloning project-nya, gitu. Nah, tapi buat teman-teman yang ngerasa, males pakai Git, langsung aja download manual dengan cara klik kode, lalu download zip. Nanti bakal otomatis ke download seperti ini. Nanti dibuka, lalu ekstrak, nanti bakalan muncul folder-folder dan file-file seperti ini. Berarti sudah ter-download gitu. Oke, setelah di-cloning ataupun di-download project-nya, sekarang kita buka editornya, yaitu Visual Studio Code. Kita langsung buka aja. Pertama, klik open. Nah, di file, klik open folder. Lalu kita masuk ke folder yang sudah tadi kita download, yaitu Generative Art Node. Yang perlu dibuka Generative Art Node ya, jangan sampai folder yang lainnya, karena kalau misalnya struktur foldernya salah, nanti nggak bakalan bisa di-compile. Kita klik open. Oke, setelah diklik open, di sini banyak banget file-file. Sebenarnya nggak banyak-banyak banget sih. Pertama ada folder layer, ada src. Layers ini digunakan untuk menyimpan base model NFT kita. Lalu src ini adalah untuk main code-nya yang kita ubah-ubah. Tapi walaupun di sini ada dua codingan, yaitu config.js dan main.js, yang kita ubah cukup yang bagian config.js-nya aja. Sedangkan untuk yang main.js-nya enggak. Dan di bawah ini juga ada getNor, ada index.js, license, package, ada readme juga. Itu nggak perlu teman-teman ubah-ubah, biarin default aja. Oke. Nah, untuk layernya sendiri akan saya coba jelaskan dulu. Jadi, dalam membuat sebuah generative NFT, kita membutuhkan base model. Let's say kita pengen membuat sebuah
apa ya namanya tuh, kalau saya ini ada project milik teman saya, yaitu Komodo, The Komodo. Nah, dalam membuat NFT-nya, kita harus ngebuat semacam layering gitu, layout-nya. Misalnya kepala dulu, ya kepala-kepalanya aja. Kepala, terus ada pakaiannya, seperti ini. Lalu ada aksesoris, ada background-nya, seperti ini. Aksesorisnya, ada topi. Nah, ini dalam bentuk PNG semuanya. Jangan JPEG. Kalau JPEG nanti nggak bakalan bisa. Kenapa harus PNG? Karena nantinya akan digabung-gabungkan menjadi satu. Nah, jadi pastikan PNG-nya transparan ya, jangan yang ada warnanya. Karena kan ada ya, kalau PNG itu ada yang warnanya, ada juga yang transparan. Nah, untuk base modelnya, saya sarankan setiap base, atau mungkin setiap folder, ibaratnya, minimal 3 lah. Kenapa 3? Supaya lebih bervariasi gitu. Syukur-syukur kalau misalnya setiap base itu ada lebih dari 10. Kenapa 10? Karena nantinya bakalan lebih bervariasi. Kita juga bisa melakukan custom rarity. Dan itu jauh lebih bagus nanti hasilnya. Nah, tapi di sini saya menggunakan cuman ada sedikit aja sih. Karena buat contoh aja ya. Oke. Pertama di sini baju. Oh ya, untuk layoutingnya harus disesuaikan ya. Jadi misalnya ini kan kepala, terus di sini ada baju. Nah, pastikan layoutnya itu baju di bawah kepala. Jadi kalian itu harus membuat desainnya, karena saya di sini nggak ada edit aplikasi Photoshop, saya nggak bisa didemokan secara langsung. Tapi secara gambarannya seperti ini. Saya buka dulu. Nah, kalian membuat baju di bagian sini. Tapi kalian harus membuat kepala itu di bagian sini harus pas. Terus kalau misalnya kalian membuat base topi, maka kalian harus membuatnya di atas ini. Kenapa nggak di bawah aja? Kan nanti otomatis kepindah-pindah kayak gitu. Enggak. Karena cara AI atau generative node ini bekerja adalah cukup merandom dan menggabungkan base model yang ada. Jadi nggak tiba-tiba misalnya ngebikin topi, baju, terus kepala, itu bisa jadi sebuah karakter. Enggak, karena harus sesuai layoutnya gitu. Oke, itu untuk pemahaman dasarnya. Lalu untuk penamaan filenya di sini mungkin teman-teman rada aneh ya. Kenapa kok ada pagar setelah nama filenya? Nah, itu karena di generative node ini kita memerlukan batasan apa ya namanya itu? Batasan supply-nya. Oke, gini dulu deh. Kita balik lagi ke Visual Studio Code, lalu kita balik ke config.js. Nah, di sini di bagian const layer, nah di const layer order, di sini ada bagian name, background, ball, number, a color, iris, sign, bottom lead, top lead. Nah, ini apa? Nah, ini itu sebenarnya folder dari base model kita. Nah, karena saya sudah menambahkan base model punya saya sendiri, jadi kita ubah default foldernya menjadi nama folder yang kita pakai. Nah, jadi pastikan base model kalian ditaruhkan di folder repository yang sudah kalian clone, lalu kalian buka generative art node, di sini ada layer, dan taruh base modelnya di sini. Oke, setelah itu kita langsung ubah atau setting codingan yang ada di config.js. Nah, seperti yang saya sebelumnya bilang, kita tidak perlu membutuhkan keahlian coding. Cukup ikutin saja tutorial ini, pasti kalian bisa 100% bisa membuatnya. Oke, pertama di sini saya membuat background. Nah, background itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita numbernya ubah menjadi 6. Lalu di bagian kedua, oh ya, sebelumnya ini layer order ini adalah susunan layer kalian. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya teman-teman taruh kepala di sini, terus backgroundnya di sini, gini sebentar deh, kepala, terus di sininya teman-teman backgroundnya di bawah kepala. Nah,
otomatis kepala itu nggak bakal kelihatan. Yang kelihatan hanya background-nya aja. Kenapa? Karena layering-nya itu mulai dari atas ke bawah gitu. Jadi yang paling atas itu tuh layer yang paling belakang gitu. Kalau misalnya teman-teman dari orang desain ataupun paham perihal aplikasi seperti Photoshop, CorelDRAW, dan sejenisnya, pasti paham lah sama layering. Nah, layeringnya sama. Yang paling atas adalah layer paling belakang, layer kedua, ketiga, keempat itu mengikuti layer berikutnya seperti itu. Oke, karena di sini background paling belakang saya adalah background, jadi saya tuliskan background. Lalu layer kedua adalah kepala. Oke, setelah kepala saya punya baju. Nah, setelah baju saya juga punya aksesoris. Nah, aksesoris. Dan untuk layer paling atas atau yang paling depan adalah topi. Nah, untuk sisanya, ini kan ada sisanya nih. Kita hapus aja. Tapi buat teman-teman yang ngerasa punya, wah, base modelku lebih dari 10. Nah, teman-teman cukup copy aja. Copy. Lalu enter. Paste. Nah, seperti itu. Tinggal ditambahkan aja sesuaikan dengan base model yang teman-teman punya. Karena punya saya sedikit, kita hapus aja seperti ini. Oke, setelah dihapus, mari kita sesuaikan numbernya. Pertama background tadi ada 6, lalu kepala itu ada 6 juga. Kepala ada 6. Lalu di bagian baju ada 5. Lalu untuk di bagian aksesoris, di sini saya ada 5 juga. Dan untuk di bagian topi, di sini saya ada 4. Oke. Untuk penamaan base modelnya itu harus disesuaikan dengan supply teman-teman yang pengen kalian buat gitu. Nah, di sini ada di bagian bawah di line ke-21 ada Cons Default Edition. Nah, 5. Di sini ada 5. Berarti kita akan membuat 5 generate NFT. Nah, di sini saya akan membuat 100 NFT. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen ngebuat lebih dari 100, misal 1000 atau 10.000, silahkan disesuaikan aja. Jadi kalau misalnya 1000 ya 1000, 10.000 ya 10.000, mau 100.000 juga bisa. Nah, tapi biar mempercepat waktu, di sini saya membuat 100 aja. Nah, di sini ada Cons Rarity. Nah, di sini ada keterangannya original, rare, super rare. Nah, caranya teman-teman cukup tambahkan rename aja nama nama base modelnya dengan menambahkan R atau SR di belakang nama filenya ini gitu. Karena di sini saya nggak ada rarity, jadi cukup default aja dengan nggak menambahkan R atau SR gitu. Mungkin next time saya akan coba buat video yang khusus untuk custom rarity. Lalu di sini ada cons format, ada width, ada height. Nah, ini disesuaikan dengan ukuran kanvas teman-teman NFT-nya. Misalnya di sini kanvas yang saya gunakan adalah 1000 x 1000. Nah, kita width-nya 1000, lalu height-nya juga 1000. Nah, lalu teman-teman save. Untuk Cons Default Edition-nya kan 100. Nah, sekarang kita memerlukan yang namanya perhitungan supply. Nah, di sini di aksesoris saya ada 5 supply. 5 base cincin. Nah, dari 5 ini kita harus ngebagi 100. Misalnya 100 bagi 5 yaitu 20-20. Nah, kalau misalnya pengen si cincin ini supply-nya ada 20, ya dituliskan pagar 20 di akhir nama filenya gitu. Nah, 20-20. Jadi ada 5 file, jadi kan 100. Nah, berarti ini kita bisa ngebuat 100 model atau 100 supply dari 5 base model ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman, misalnya si cincin satu ini buatnya susah. Nah, dibuat aja menjadi 5 supply, sisanya disesuaikan dengan sisa angkanya. Pokoknya nilai akhirnya adalah 100. Nah, kalau misalnya teman-temannya pengen ngebuat NFT 1000, maka penjumlahan supply-nya pun harus disesuaikan dengan 1000. Nah, begitupun dengan yang lainnya. Nah, di sini ada contohnya nih, saya kepala. Kepala ini cuma ada 10 supply. Jadi, yang ke-generate NFT dari kepala ini cuma ada 10. Nah, terus kepala ini juga ada 10. Nah, kepala yang ini ada 30. Jadi,
kalau misalnya kita setting 30, maka NFT dengan kepala ini ada 30. Nah, jadi begitu ya untuk penamaan filenya. Untuk lebih lengkapnya nanti akan saya coba lebih rincikan di deskripsi. Kita akan langsung mulai untuk menggenerate NFT-nya aja. Kok gitu aja? Ya karena emang gitu, simple banget kan. Kita cukup ubah nama foldernya, kita pindahkan file project NFT kita ke layer, lalu kita sesuaikan dengan canvas kita, dan tentunya supply NFT atau yang hasil generate NFT-nya kita mau buat berapa, kita ubah di situ. Nah, jadi semudah itu. Nah, setelah itu ngapain? Kita buka website Hasleap Generate. Nah, di sini ada keterangannya. Pertama, Yarn install. Nah, setelah teman-teman ubah semuanya, teman-teman klik terminal, lalu new terminal. Ini sama aja mau di Mac OS, mau di Linux, mau di Mac, ada terminal. Teman-teman klik aja lalu klik new terminal. Kita ketikkan yarn install. Pastikan yarn-nya sudah terinstall ya. Tadi kan udah kita jelaskan untuk menginstal yarn itu dengan cara npm install yarn. Nah, kalau misalnya sudah selesai, kita langsung ketikkan aja yarn install. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Ini cepat sih, tergantung koneksi internet teman-teman. Oke, kita tunggu. Oh iya, ada yang lupa. Nanti setelah ini coba saya jelaskan deh. Kita tunggu aja dulu sebentar, nggak lama kok. Nah, setelah seperti ini, silahkan teman-teman ketikkan npm install canvas. Nah, kalau misalnya sudah diinstal, baru deh kita bisa langsung eksekusi untuk mengenerate NFT-nya. Oke, di sini untuk mengenerate NFT-nya cukup mudah. Teman-teman ketik npm, lalu run, lalu build. Cukup sekali enter, teman-teman bisa ngebuat 1000 NFT. 100 NFT, karena tadi saya mau buatnya 100, maka yang hasilnya adalah 100 NFT. Nah, seperti itu. Oke, nah nanti hasil NFT yang kita generate itu ada di folder build, dan ini kebuat secara otomatis tentunya. Nah, hasilnya seperti ini. Tuh, kan bervariasi kan? Nah, gitu caranya. Mudah banget kan? Tuh. Oke. Nah, dari base model yang seperti ini, dan jadilah NFT yang bervariasi seperti ini dengan small effort tanpa harus ngedit secara manual. Kita bisa memanfaatkan AI untuk membuat NFT secara bervariasi dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, di sini kalau misalnya creating edition 100 atau sesuai dengan NFT yang kita setting, berarti sudah selesai. Nah, dan ini teman-teman bisa langsung upload ke market yang teman-teman inginkan. Mau di OpenSea, mau di NFTs, di AlphaArt, ataupun dimanapun, silahkan di-upload aja. Dan for your information, untuk tool ini hanya mengenerate saja. Enggak untuk mengupload, nge-mint, atau nge-listing. Hanya mengenerate. Sisanya teman-teman bisa lakukan secara mandiri. Tapi saya punya toolnya juga, mungkin next video bakal saya jelaskan juga. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup segitu saja. Untuk teman-teman yang masih kesusahan atau mengalami error, silahkan komen di kolom komentar, dan nanti akan saya coba bantu untuk selesaikan masalahnya. Mungkin segitu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, makasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.